Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video ini, saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai unsur hak atas kekayaan intelektual yang terkandung dalam suatu produk. Untuk produknya sendiri, yang kami gunakan di sini adalah handphone bermerek iPhone. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hak atas kekayaan intelektual terhadap suatu produk, apa yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual dari produk tersebut, dan apa yang membuat produk tersebut lebih unggul dari produk lain. Sebelum kami memulai penjelasannya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Dengan saya sendiri, Rizka Putri Amelia dengan NIM B12204, lalu dengan teman saya Nurul Ihsan dengan NIM B12229, dan Tiara Rahmadani dengan NIM B12235. Sebelum kami menjelaskan mengenai pokok materi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Objek utama dari hak atas kekayaan intelektual adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran atau ide, atau intelektual manusia. Kata intelektual di sini berarti kecerdasan, daya pikir, atau produk dari pemikiran manusia. Oleh karena itu, bila kita mempunyai suatu intelektual yang membuahkan karya cipta, kita memiliki hak untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual dari ciptaan kita tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari hak atas kekayaan intelektual. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak yang diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Lalu, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Jenis-jenis dari perlindungannya yaitu yang pertama, paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Lalu yang kelima, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat luas. Lalu yang keenam, indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurul Ihsan. Baiklah, kita telah mengenal apa itu haki dan jenis-jenisnya. Sekarang waktunya untuk mengenal produk yang akan kami jelaskan, yaitu iPhone. iPhone sendiri adalah produk handphone yang dibuat oleh perusahaan Apple dengan menggunakan sistem operasi iOS sebagai basis utamanya. iOS sendiri adalah merek dagang terdaftar dari Cisco di Amerika Serikat dan negara lain yang menggunakannya di bawah lisensi. Di dalam produk iPhone, terdapat banyak sekali hak kekayaan intelektual yang terkandung. Mari saya jelaskan satu-satu. Pertama, terdapat hak merek. Hak merek iPhone terdaftar di United States and Trademark Office pada 9 Februari 2010 yang didaftarkan oleh perusahaan Apple. Hak mereknya itu terdapat pada logo yang kita semua kenal, yaitu buah apel yang atasnya tergigit, dan nama iPhone. Dengan adanya hak merek ini,
mengartikan bahwa individu atau perusahaan lain tidak boleh menggunakan logo apel tergigit dan nama iPhone tersebut tanpa izin serta lisensi dari perusahaan Apple. Kedua, hak paten. Hak paten iPhone terdaftar di European Patent Office pada 29 September 2010 yang didaftarkan oleh perusahaan Apple. Hak patennya ada di dalam perangkat elektronik portabel untuk manajemen foto. Ketiga, hak desain industri. Hak desain industri terdaftar di United States and Trademark Office pada 26 Mei 2009 yang didaftarkan atau ditunjuk sendiri oleh perusahaan Apple. Hak desain industrinya terdapat pada desain penampilan iPhone atau desain penampakan luar iPhone. Dengan adanya hak ini, individu atau perusahaan lain tidak boleh memakai desain yang sama dan apabila melanggar dapat dituntut. Saya akan melihatkan seperti apa produk iPhone dan seperti apa desain yang saya maksud. Seperti yang terlihat di sini, terdapat logo Apple yang tergigit dan di bawahnya ada tulisan nama iPhone dan juga beginilah bentuk desain dari iPhone tersebut. Keempat, hak desain tata letak sirkuit terpadu. Siapa yang mengira jika tata letak sirkuit di suatu produk elektronik tidak mempunyai hak? Yap, saya juga mengira begitu. Rupanya, terdapat hak yang melindungi tata letak sirkuit tersebut. Di dalam produk iPhone ini, tata letak rangkaian sirkuit elektroniknya mempunyai hak yang melindungi dan tidak ada yang boleh meniru tata letak tersebut. Kelima, hak cipta. Hak cipta di produk iPhone berupa program softwarenya, yaitu sistem operasi iOS. Didaftarkan di United States Copyright Office dan dipublikasikan pada 4 Oktober 2011 dan hak ciptanya sendiri diklaim oleh perusahaan Apple. Dengan adanya hak cipta ini, membuat sistem operasi iOS dimiliki dan hanya untuk perusahaan Apple saja, dan untuk salah satu produknya seperti iPhone. Jadi, terdapat 5 hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalam produk iPhone. Hak kekayaan intelektual tersebut tidak boleh dipakai oleh individu atau perusahaan lain tanpa seizin dari perusahaan Apple. Minimal, untuk menggunakan salah satu hak tersebut, harus ada jalinan kerjasama atau pinjaman lisensi yang disetujui oleh perusahaan Apple sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiara Rahmadani. Terima kasih. Dengan kelebihan sebanyak itu, tentu saja kita berpikir bahwa iPhone memiliki keunikan tersendiri, bukan? Dan benar, iPhone memang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan counterpartnya, yaitu Android. Apa saja kelebihan tersebut? Simak sebagai berikut. 1. Build quality yang bagus. Dengan kata lain, produk iPhone dijual dengan kualitas tinggi, sehingga jarang ditemukan produk yang cacat. 2. Performanya yang mulus dan kencang. 3. Sistem operasi iOS-nya yang up to date. 4. Lebih aman. Kenapa? Karena Apple Inc. sangat selektif terhadap software atau aplikasi yang disediakannya. iPhone juga tidak bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran data ataupun kemasukan virus. 5. Kameranya yang lebih baik. Salah satu hal yang diminati oleh pelanggan iPhone yaitu kameranya yang bagus, di mana kamera iPhone ini selalu bisa diandalkan untuk merekam video ataupun foto dengan kualitas yang bagus. 6. Harga jual iPhone second yang lebih tinggi dibandingkan dengan Android. Hal ini dikarenakan banyak peminat Apple yang ingin menggunakan produknya tetapi tidak sanggup untuk membeli produk yang baru. Wah, dengan kelebihan seperti itu tentu saja membuat iPhone tidak memiliki kekurangan dong. Lebih superior dong dibandingkan Android. Salah guys, iPhone juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan iPhone yang membuat orang berpikir 2 kali untuk membeli produk iPhone tersebut. 1. Harganya yang relatif mahal. 2. Tampilan iOS yang tidak bisa dikustomisasi. Artinya, kalian tidak bisa mengotak-atik sistem operasi iPhone seperti biasa yang kalian lakukan di Android. 3. Kapasitas baterai kecil. Walaupun baterai iPhone tahan lama, tapi karena kapasitas baterainya yang kecil, tentu saja membuat pembeli berpikir 2 kali untuk membeli iPhone. 4. Desain dan spesifikasinya yang kurang inovatif. Waduh, kenapa nih desain dan spesifikasi iPhone kurang inovatif? Oh, mungkin karena desain iPhone terdahulu sampai sekarang itu hampir sama.
Tidak ada perubahan yang menonjol sehingga membuat produk iPhone terlihat monoton. Nah, dengan penjelasan kekurangan tersebut mengakhiri video kami kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mengerti tentang haki yang terkandung dalam iPhone? Semoga sudah ya. Baiklah, kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.